ya sebelumnya ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Senang sekali saya malam ini ada di sini ya. Senang, tapi saya lebih senang kalau diundang Mbak Ibu sebenarnya. Bisa berkali-kali senangnya. Kalau Pak ini cuma sekali aja. Jadi memang sebetulnya saya nggak mau ke sini, tapi terus terang aja tadi pagi Pak Menteri nelpon. Cuma nggak tahu nelpon siapa ya Pak Menteri nelpon. Lalu saya datang ke acaranya apa ini LPP BNN. Di undangannya memang ditulis itu Ketua Mahkamah Pelayaran. Bayangkan, tapi ada ekornya itu sebagai stand up komedian. Ini benar-benar penyiksaan ini. Karena memang sebetulnya saya nggak ada potongan lucu ya. Pertama jelas yang lucu itu biasanya yang ada bulunya ya kan. Coba kalau kita ke Ragunan melihat monyet-monyet itu kan banyak bulunya, pasti ketawa. Karena saya nggak ada bulunya dan saya yakin ibu-ibu ini, cewek-cewek ini nggak ada yang senang lucu. Buktinya apa? Sering mereka yang boxing bulunya supaya nggak lucu gitu. Dan memang gini, memang terus terang aja kenapa saya pakai kacamata hitam? Pertama ya paling karena nggak putih, itu udah kuno supaya saya bisa tidur nggak ketahuan ya. Mau saya tuh naik motor aja pakai kacamata hitam supaya padahal saya tidur jadi nggak ketahuan saya naik motor. Mau lihat YouTube saya ada tuh Hari Kris channel YouTube, silakan. Kemudian juga gini Biro KIP ini memang Biro LPP BMN satu-satunya biro yang jelas-jelas hanya satu di Kementerian Perhubungan ya Pak Edi ya. Ya kan, kalau yang lain biro umum Pak Raymond diketahui, yang lain biro umum, hanya satu-satunya biro LPP BMN, temannya apa yang gitu. Kementeriannya sama juga. Kementeriannya itu juga bener-bener satu-satunya, kesatu lah, juara satu kan. Kementerian Perhubungan kesatu, angkanya cuma satu. Kalau yang lain Kementerian Kehutanan tuh dua, Kementerian Kehutanan ya. Kementerian Keuangan. Jadi Pak Edi Berdan, saya sudah tanyakan kemana-mana. Terima kasih lah ada 200-an hadir itu biro yang luar biasa ya. Tepuk tangan dulu lah untuk Pak Edi. Kenapa luar biasa? Nggak ada korupsinya. Bironya ini Pak Edi ini. Termasuk di apa namanya Pak Edi? Satker ya. Satlak. Nggak ada gratifikasi. Udah saya buktikan. Nggak percaya coba ya. Biro LPP BMN berarti L pelayanan, P pengadaan pembinaan barang milik negara. Kan nggak ada korupsinya kan? Yang ada itu cuma KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah ya ini nggak ada di sini, tepuk tangan lah ya kan? Nggak ada korupsinya di PND. Gratifikasi apa lagi? Tadi memang tempatnya di Anyer ya luar biasa ya. Suhunya cukup panas sih. Tadi di kamar saya itu suhunya memang panas, AC-nya 16 terus kurang dingin tak tambahin lagi sampai 27 ya supaya lebih dingin, ternyata malah panas. Dan tadi saya kesini ini udah agak macet karena udah sore, hampir berbarengan Pak Andi ya. Saya nyalip terus naik mobil nyalip sampai di sini ditegur loh, Bapak ini kok banyak nyalip, kan Bapak bukan Kristen kan nyalip. Ya saya jawab, nggak usah khawatir, kita ini jangan Sarah ya, bukan Sarah loh Pak, ada Pak Freddy teman saya, ini bukan Sarah. Kita itu bangga loh, satu-satunya negara yang punya dua nabi. Pertama yang di sana Nabi Sulaiman, kata riset itu yang ada di Candi Borobudur itu termasuk karyanya Nabi Sulaiman ya, katanya karena ada putri baka yang di Candi Borobudur itu, putri Balkis. Tapi ternyata juga nggak usah khawatir lah, kita masih pemegang rekod. Ternyata Nabi Isa juga orang Jawa ya. Karena beliau adalah orang Kudus. Ini jangan salah nih, jangan salah. Ini lagi memang nggak gampang ya. Coba ini 200 orang duduk, saya disuruh ngomong, disuruh ngelawak. Kalau nggak lucu itu kena pasal, di undangannya stand up lucu loh. Kalau nggak lucu itu nanti saya dianggap
penipuan di pasal 55 Undang-Undang 8 14 tahun 2008 itu tentang informasi publik itu dianggap penipuan. Pasal pidananya 378. Katanya lucu tapi nggak lucu. Kalau saya nanti dibawa ke ibu kota Bolivia sana, di lapas maksudnya. Itu terus, bapak ini kenapa ini kalau Sambo ya kan mungkin karena bunuh orang lah ya kan. Dan satu lagi siapa itu kemarin itu yang agak viral. Nah itu juga aneh itu, antara orang bodoh melawan orang hina ya kan. Sang bodoh sama Latuna hina, berantemnya begitu lah. Kalau saya di penjara, bapak ini kasusnya apa? Nggak lucu lagi. Ini Pak Hengki tanggung jawab undangannya tuh stand up komedian. Anehnya lagi undangannya Pak Hengki ya. Ditulis yang hari pertama dress code. Saya berpikir apa dulu memang kalau setiap undang Radin ini nggak pakai baju yang menentukan. Disuruh pakai baju gitu. Apa dulu nggak pakai baju? Lebih aneh lagi panitianya ini ya. Mungkin siapa panitianya ada Mbak sama Mbak Nelly dan sebagainya itu mungkin tahu ya sampai gini. Atasan putih, bawahan gelap hitam, agak berambut. Ada gitu. Udah tahu bener-bener ini nggak kuno ya tapi agak nyerempet-nyerempet lah ya. Nggak karena gini memang. Saya itu sebetulnya terlahir dari keluarga yang agak berantakan ya. Bapak ibu saya itu memang berbeda. Yang bapak saya laki, ibu saya perempuan. Dan sekarang menurun kan, saya juga punya anak itu sekarang sudah agak besar. Baru saya bilang, kamu kok kecilnya tuh nggak pernah netek mamaku, kenapa? Baru dia ngomong, Pak, teteknya mama merokok itu kan. Ya, saya udah kaget kan. Lebih kaget lagi ternyata saya kan udah merokok ya. Lebih gila lagi. Jadi itulah ceritanya. Nah, akhirnya mereka ini mau bercerai orang tua saya. Gimana ya caranya supaya nggak cerai? Udah saya tanya, saya kepala biro kepak, masa saya tanya ke diri sendiri. Saya pikir udahlah. Akhirnya saya memelihara tikus. Karena jelas tikus adalah binatang pengerat. Jadi nggak jadi cerai, erat. Dulu waktu saya stand up di tempat Pak Hengki yang di Bandung, Mbak Putri tahu. Itu yang nggak ketawa saya pindah, karena saya kepala biro. Tapi kalau sekarang mau pindah apanya ya, nggak ada yang bisa Mampel. Cuman saya ke Mampel itu sebetulnya karena memang nggak suka hutang. Ini Pak Raymond sangat tahu, karena di Mampel urusannya kapal, ya kan. Kapal ini kan lunas, ada lunasnya kan. Kalau udara leasing. Kalau Pak Dedi itu mana tadi Pak Dedi itu memang, nah itu Pak Dedi itu banyak kreditnya karena dia adalah fungsional, ngurusnya nggak kredit. Dan kita harapkan Pak Dedi jangan sekali ngurusin diri sendiri, nggak bisa dia. Dia orangnya berbobot, harus ngurusi orang lain. Ini juga agak berbobot juga ya. Kemudian juga gini, kemarin terus terang aja saya dari Padang ya kan. Karena Pak Hengki ngundang, ya tadi bilang Pak Menteri nelpon, tapi nggak tahu dulu siapa, kan wajar Pak Menteri. Saya datang dari Padang ke sini, ya kan. Kemarin di YouTube saya ke tempatnya Malin Kundang, batunya Malin Kundang. Saya awalnya berpikir ini luar biasa sampai seperti ini, tapi saya berpikir ulang bahwa ternyata Pak Hengki ini adalah orang baik. Ya buktinya dia nggak jadi dikutuk kan. Jadi dari jutaan orang di sana tuh Pak Hengki itu masuk baik ya. Kan beliau orang Padang kalau nggak salah ya. Nah, orang berpikirnya itu Malin Kundang adalah anak yang durhaka. Pasti begitu kan pikirannya kan. Bagi saya itu enggak. Itu sebetulnya kita sematakan mitos. Itu ibunya aja yang kejam. Loh saya kan lihat ya. Dia ini telungkup loh. Gini kan dia pernah lihat nggak di YouTube ada. Tak pikir-pikir ini mematahkan mitos pertama adalah ini. Kalau kasih ibu sepanjang zaman, kasih anak sepanjang bala itu kalah sama dia. Bayangkan seorang ibu loh untuk anaknya, itu nggak bener sih Bu Malin Kundang. Bukan Malin Kundangnya ya. Kamu jadi batu ya kan. Harusnya kan, nak Malin kamu kembali lagi ke laut sana. Jangan diminta jadi batu, berarti memang orang kejam bener. Jadi kita upayakan pemikiran ternyata ada ibu yang kejam. Ya ibunya Malin.
Saya termasuk orang yang sebetulnya nggak terlalu percaya lah model apa namanya kutukan-kutukan itu anggap aja itu mitos. Cuman saya pernah ngalami sendiri gini, ada saat saya harus percaya kutukan orang tua. Jadi saya itu di rumah waktu masih kecil dulu, masih SMA ya, nggak kecil sebetulnya ya. Itu rumah saya dekat kampus di Jember Jawa Timur, banyak kos-kosan cewek. Nah, saya juga terima kos itu orang tua saya masih SMA. Orang tua saya bilang, nah kamu dari kecil kayaknya sudah memang nakal ya, kayaknya modelnya itu nakal. Kamu jangan apa namanya ngintip orang mandi katanya kan. Ini kan salah satu nasihat orang tua, nggak boleh dilanggar ya kan. Makanya saya jadikan yang tadi maling kundang, bener nggak sih? Suatu saat karena malam minggu orang tua saya pergi, saya mulai ngintip orang mandi. Itu kan pasti semuanya pernah nih ngintip orang mandi. Pertama mbak mahasiswa masih ingat saya karena saya ngintip ya, namanya Melinda. Buka baju di kamar mandi tak intip gitu kan. Wadah lumayan kayak putih-putih kayak tadi kayak dress gitu. Terus buka BH-nya, terus saya udah semangat ngintip. Terakhir waktu buka celana dalamnya pink itu warnanya, saya SMA udah mau saya intip, udah dikit-dikit bukanya, namanya anak-anak kampus kan. Saya langsung teringat ibu saya, jangan ngintip ya. Kenapa? Burung saya ini membatu, ini mengeras. Bener juga berarti, nggak berani saya lanjutin. Jadi hati-hati jangan sekali-kali ngintip orang mandi, nanti kayak maling kundang, membatu burungnya. Udah mulai keras nih. Nah saya pun juga sama lah, disuruh stand up, umur saya udah agak banyak ya, setengah abad lebih bahkan 3 hari udah saya tanpa persiapan. Saya lebih suka kalau stand up di depan istri baru pakai persiapan ya, benar-benar kuat sama macam-macam. Kalau ini enggak ya, makanya kalau nggak lucu jangan diketawain, karena saya juga nggak akan bisa pindah juga, saya juga akan kepala dulu. Terus juga gini, sebetulnya bahan-bahan saya itu masih banyak sih materinya, tetapi nanti kalau banyak tahun depan kan nggak diundang lagi sama Pak Egi kan. Nah, masih mau nambah nggak? Kalau udah jenuh, aku tak nyanyi aja ya kan. Gimana, mau nyanyi aja ya? Oke, ya. Jadi itu teman-teman semua, paling tidak kalau kurang silakan YouTube saya ada 3 lawaan, itu nggak boleh diulang, nah itu harus benar-benar orisinil ya, karena stand up itu ada pakemnya. Saya itu kata Mbak Oki Lukman tadi itu, Oki Lukman KW1 itu stand up komedi Kompas, tapi bukan Kompas TV, harian Kompas, jadi secara tertulis. Aku tanyanya dulu dah ya.